Hei, anak-anak abah, yang ngata-ngatain kemarin kalau Mas Gibran tuh nggak berani datang ke kampus. Mana? Emang cuma abah doang yang bisa datang ke kampus, ya? Bisa nemuin mahasiswa, bisa nemuin para rektor-rektor memberikan materi. Mana yang kemarin bilang kalau Mas Gibran nggak berani datang ke kampus? Berani kok, cuma kampusnya belum jadi. Gara-gara pemimpinnya punya ijazah palsu, jadi semuanya serba palsu. Hukum aja bisa dibeli, masa ijazah enggak? Kabur. Enemy missing, videonya akan menghilang. Yap guys, sesuai video di awal, dimana lagi dan lagi tak henti-hentinya para netizen memberikan sindiran-sindiran lucunya terhadap Gibran atau Fufufa. Saya kira meskipun di bulan puasa ini, di bulan suci ini, netizen tidak ragu untuk memberikan tohokan-tohokan atau sindirannya terhadap Fufufa maupun Pak Mulyono. Bukan cuma sindiran melalui komentar-komentarnya yang begitu menohok, begitu lucu dan cerdas, bahkan keras. Tetapi netizen juga kerap kali memparodikan, bahkan mengedit video Pak Mulyono maupun si Fufufa ini. Entah semua ini dilakukan tujuannya untuk mempermalukan Pak Mulyono atau seperti apa, kita tidak tahu. Yang tahu hanya para netizen sendiri, dan kita hanya bisa menduga-duga bahwa ini semua dilakukan oleh netizen karena tentu bagaimana agar Pak Mulyono maupun Fufufa bisa menyadari apa yang menjadi perilakunya, bisa beliau sadari bahwa ini tidak disukai oleh sebagian rakyat Indonesia, sebagian ya, karena sebagiannya lagi tentunya bisa kita sebut sebagai pengabdi Mulyono. Nah sahabat-sahabat, untuk itu tanpa berlama-lama, tanpa banyak basa-basi, tanpa menimbulkan rasa bosan dari sahabat-sahabat, untuk itu kita lanjut dulu bagaimana aksi-aksi netizen, bagaimana kritikan netizen, terutamanya Bang Peci Merah optimis bahwa Pak Mulyono sekeluarga, Pak Mulyono dan keluarganya tentunya akan diseret, akan dijerujikan katanya. Untuk itu langsung saja ke videonya. Nah ini video lawas ya, momen bocil menolak tawaran Pak Jokowi. Gak pengen mati. Oh didorong siapa dorong? Aduh men, terulang lagi men. Lu dengar lihat gak tuh tadi video tadi gua? Gue sangka mak-mak yang di Bekasi doang pas banjir nolak. Anak idola gue tuh yang males Anak idola diajak sama Mas Wapres, iya kan? Gue sangka itu doang loh. Anak kecil juga kagak malu, lihat gak tadi tuh, iya kan? Dia naik ke panggung kepaksa karena dijorokin sama temennya. Ya ampun, begitu bencinya begitu sama idola gue men. Miris gue men kadang-kadang men. Udah berbulan-bulan men gue men. Gue curhat di depan layar telepon kayak orang gila men. Gue begini banget hidup gue sebagai pendukung garis keras men. Bodoh lah. Nyesek men. Cuman kan gue harus istiqomah sebagai pendukung garis keras. Ntar lanjutin nih. Penemuan makam Firaun baru-baru ini di Mesir. Seperti mana diketahui bahwa penemuan terakhir adalah tahun 1922. Oh. Itu terakhir kali ditemukan. Nah, coba lihat penampakannya. Kita lihat ini. nih. Wow. Mirip tunggu dulu. gorong-gorong. Oh, benar. Dari sini ya muncul ya, dari gorong-gorong. Oh, I see. Dari gorong-gorong pemunculannya ternyata. Sosok yang mau memberantas korupsi malah bersahabat dengan koruptor. Mungkin tidak, ya. Pemberantasan korupsi ini akan terrealisasi. Penegakan hukum ini akan terrealisasi. Mungkin tidak, jika sosok yang memiliki legitimasi ataupun kewenangan untuk memberantas korupsi malah bergaul dengan para koruptor. Inomali
Iya, paradokisme luar biasa. Dasar post-truth. Ya begitulah ya, era post-truth. Jokowi gelisah. Dia sekeluarga pasti diadili. Ini kata Pasti pakarnya. diadili. Salam Pancasila. Banyak yang kangen sama saya. Mereka bertanya tentang perkembangan kasus Hasto Kristianto. Ini saya kasih tahu lengkap ya dengan apa yang akan terjadi nanti. Saat ini Hasto sudah resmi menjadi tersangka karena pra peradilan tahap kedua yang diajukan oleh Hasto dibatalkan oleh pengadilan. Sebab KPK dengan cepat melengkapi bukti-bukti dan diserahkan ke kejaksaan atau dilimpahkan. Istilahnya perkaranya sudah lengkap P21. P21. Nanti Hasto akan mulai menjalani pengadilan dalam kasusnya. Nah, yang paling rame adalah ketika Hasto mengancam ya membeberkan data-data, bukti-bukti kejahatan pejabat tinggi yang korupsi. Bahkan dalam siaran pers Hasto mengatakan bahwa KPK harus mengadili Jokowi sekeluarga ya. Nah, persoalan kapan Hasto mau membeberkan bukti-bukti itu terserah Hasto. Tetapi Seharusnya kita semua dibeberkan saja. bisa memastikan bahwa bukti-bukti itu sesuai dengan omongan Hasto dan Koni itu harus dibeberkan atau harus diserahkan ke aparat penegak hukum. Ya, kenapa? Karena jika Hasto dan Koni tidak membeberkan bukti-bukti tersebut, mereka kena ancaman hukuman 8 tahun dengan denda 2 miliar. Ya, karena apa? Karena menyembunyikan alat-alat bukti dalam suatu tindak pidana. Ya, itu melanggar pasal 48 ayat 1, pasal 32 ayat 1, Undang-Undang nomor 11 tahun 2008, Junto nomor 19 tahun 2016, Junto nomor 1 tahun 2024. Ya, artinya apa? Nanti jelas akan terjadi pertarungan. Ya, seraya Hasto diadili, mereka harus mulai melaporkan atau memberikan bukti-bukti. Keluarga Jokowi dan Jokowi akan dilaporkan oleh Hasto. Bukti-bukti itu dipegang Koni, yang mana dititipkan di notaris di Rusia. Jadi Koni ini menunggu isyarat dari Hasto karena yang punya buktinya Hasto. Ya, jadi nanti akan seru. Ya, nah, jika laporan tersebut tidak ditanggapi oleh KPK atau Polri ya atau Kejaksaan Agung, saya rasa akan ada pengerahan demo. Ya, demo untuk apa? Untuk menuntut keadilan hukum. Jadi bagi Hasto ketika dia diadili, Jokowi sekeluarga juga diadili. Ya, bahasanya begitu. Jika Hasto masuk penjara, Jokowi sekeluarga masuk penjara. Itu yang ditargetkan atau diharapkan oleh Hasto, Sekjen PDIP. Jelas gak? Nah ya. Jadi penjelasannya cukup sederhana. Nanti akan kita lihat proses-proses itu dan jangan kaget. Ya, jangan ngeces. Saking kagetnya nanti ngeces, ya kan? Atau muncrat. Pure gitu. Oke, kita tunggu saat-saat yang mendebarkan itu. Peci merah, IQ tinggi, sang Pancasila. Merdeka.